Halo YouTube, selamat datang kembali di channel TRT Project Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau kasih judul tutorial atau cara deleser body GL tanpa melakukan perubahan rangka atau pengelasan. Seperti contoh pada motor GL ini, saya membuat bodi deleseran ini tanpa mengelas dan tanpa merubah posisi rangka yang belakang ini ya. Kadang ada di tempat-tempat lain itu ingin membuat bodi GL deleser, kadang ada cara macam-macam ya. Ada yang dipanasin las pada bagian rangka belakang sini terus diturunin, kadang ada yang di bahasa Jawanya digeblek atau dipukul pakai palu gede supaya bagian belakang ini lebih pendek. Tapi kalau di tempat saya nggak pernah ngerubah bentuk rangka standarnya bawaan motor ini, sebab kalau menurut saya kalau rangka bawaan standar motor ini lebih stabil ya kalau dilari. Sorry, di depan rame anak-anak balapan sepeda ontel, suaranya agak mengganggu. Lanjut ke pembahasan. Untuk yang baru menonton, khususnya kawan-kawan yang baru menonton, salam dari saya TRC Project Surabaya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol lonceng di samping sini agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya seputar otomotif. Lanjut ke pembahasan tadi ya. Kalau menurut saya mending kalau deleserin body GL ini jangan merubah posisi belakang, sebab kalau posisi body GL yang sudah rubahan itu cenderung posisinya nggak lurus gini loh, maksudnya nggak lurus, cenderung pendek yang bagian belakang. Kalau pendek bagian belakang ini otomatis ya kalau pas dibuat jalan, apalagi kalau buat goncengan, itu yang bagian depan sana itu seperti kayak ngeleyang gitu, bahasa Indonesianya ngeleyang itu apa ya, ngambang. Jadi bagian depan nggak stabil, apalagi kalau bagian depan nggak ada stabilizer. Kalau ini rencana mau pasang stabilizer besok, ini masih on project, belum selesai. Ini flanger juga masih belum di chrome, ini masih baru selesai tadi, habis buat kabel bodi kemarin proses pembuatan kabel bodi. Sekarang ini tadi habis selesai buat jok sama nata bodi supaya lurus dari belakang sampai belakang, dari depan sampai belakang sini. Lah kalau rangka standar Jepang itu kebanyakan kalau bodi GL itu atau motor-motor lain contoh kayak Mega Pro Tiger itu cenderung yang pendek bagian depan, tadi yang belakang itu lebih tinggi ya. Itu supaya kalau buat boncengan dia itu bisa, maksudnya bisa ngimbangin sama bobot belakang sama depan. Kalau kebanyakan di tempat-tempat lain sering merubah rangka bagian belakang, itu kalau menurut saya salah ya. Kalau bisa bagian belakang ini jangan dirubah. Makanya kadang ada di channel lain, kadang anak-anak itu bilangnya kalau rangka yang sudah dirubah deleseran itu kalau dinaikin, khususnya kalau pas boncengan itu nggak enak. Kadang yang dibonceng kasihan, seperti dibonceng motor CB itu, jadi digas dikit, yang dibonceng di belakang itu seperti mau jatuh ke belakang. Kalau masih rangka bawaan gini kan enak, jadi posisi bagian depan ini masih standar, masih pendek bagian depan ya, yang belakang masih agak agak tinggi dikit lah, nggak terlalu
pendek belakang. Kalau buat motor kalau bisa jangan sampai pendek bagian belakang daripada depan, harus wajib pendek bagian depan daripada belakang. Kalau pendek bagian belakang otomatis, apalagi kalau buat boncengan itu pasti tambah ambles gini. Jadi kalau motor pas buat jalan itu seperti apa namanya, ngeleyang, ngambang gitu loh. Jadi ndek setir depan itu rasanya kayak goyang, nggak stabil. Terus yang dibonceng juga nggak nyaman. Kalau begini kan enak, rata. Terus saya kalau buat bodi dleseran ini nggak pernah merusak rangka sama sekali. Rangka standar dari pabrik itu, cuman saya kasih akalan dikit. Kalau teman-teman mau ada yang buat bodi seperti ini, bisa silakan mampir ke bengkel saya di TRT Project Surabaya. Kalau yang jauh dari lokasi Surabaya Sidoarjo, silakan pesen saja, pesen ke tempat saya, pengerjaan 2 hari. Nanti kalau sudah selesai saya kirim barangnya. Nanti yang saya kirim adalah jok belakang ini. Jadi dari saya dapat 1 paket jok belakang sama matras sama spons plus kulit, ini kulit yang bagus. Jadi teman-teman kalau barangnya sudah sampai di sana tinggal pasang, tinggal plug and play, PNP ya, tinggal pasang. Jadi 1 paket dapat dari saya, dapat jok 1 set, jadi nggak ngerusak jok lama bawaan teman-teman. Dapat jok sama bosing bagian depan. Jadi itu yang di bagian tangki itu saya ganjal, makanya bisa posisi tangki bagian belakang itu bisa agak naik. Kalau ganjalnya ditambahin lagi malah lebih bagus, tapi cenderung nanti ketinggian bagian depannya. Kalau ini cukup segini saja, segini aja dilihat udah enak kok. Kalau bahan jok yang pasti dapat jok baru dari saya. Jadi bahan jok ini pakai kulit yang bagus, matrasnya pakai GL yang plastik, terus busa spons ini pakai yang keras, pakai yang atos. Jadi kalau didudukin nggak ambles ya. Ini yang keras full dari bawah sampai atas. Busa yang maksudnya spons yang keras kayak busanya spons jok motor CB itu. Nah kalau dilihat dari belakang ya rata, presisi ya maksudnya. Nah untuk celah-celahnya juga rapat, tampak depan juga enak dilihat. Untuk harga jok sama bosing untuk PNP body dleser, harga dari saya 600.000. Kalau kemahalan ya silakan bikin sendiri. Untuk info pemesanan nanti saya kasih nomor WA di deskripsi, dan lebih enaknya silakan cek di IG saya TRT Project Surabaya. Jadi kalau bisa langsung pesen lewat WA saja, jangan komen di channel YouTube. Kadang saya nggak sempet untuk balas satu-satu komentar di YouTube karena saya sendiri juga agak sibuk dengan pekerjaan di bengkel, makanya nggak bisa balesin komen satu-satu. Kalau pas saya lagi longgar bisa saya balesin komen satu-satu. Jika berminat silakan langsung hubungi nomor WA saya, nanti saya cantumkan nomor WA di deskripsi video, atau silakan mampir di Instagram TRT Project Surabaya. Jadi paketnya itu tadi ya, dapat jok 1 set, jadi jok bawaan dari motor teman-teman udah nggak kepake lagi, nanti dapat jok baru. Terus sama bosing buat PNP body dleseran GL ini.
Intinya kalau cara saya ya seperti itu tadi, saya nggak pernah merusak rangka dari bawaan Jepang. Soalnya kalau rangka ini posisi antara depan dan belakang udah dirubah, apalagi kalau yang belakang dipendekin dilurusin gitu, otomatis kalau dinaikin itu loh nggak enak, nggak stabil seperti yang saya bilang tadi. Apalagi kalau buat boncengan itu yang bagian depan itu kayak goyang gitu loh, nggak enak. Apalagi kalau skopnya lebih pendek dari ini, malah motor itu kelihatannya cenderung pendek belakang gitu loh. Kalau seharusnya motor itu kan, nah, contoh seperti Mega Pro itu, Mega Pro kan cenderung yang tinggi bagian belakang, bagian depan pendek. Kebanyakan kalau motor-motor pada umumnya kan bagian depannya yang pendek, bukan bagian belakang yang pendek. Kalau bagian belakang yang pendek ya otomatis semua beban, apalagi kalau buat boncengan itu ada di belakang semua. Jadi yang beban bagian depan itu seperti nggak ada. Makanya kalau buat lari, apalagi kalau mesin-mesin bore up gini, buat lari, buat boncengan ini yang bagian depan ini seperti goyang gitu. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, comment, and subscribe biar channel ini makin terus berkembang. Nanti kalau lain waktu ada kesempatan akan saya buatkan video cara pemasangan bushing dan pemasangan jok ini. Kalau pemasangan joknya dari saya ini gampang, jadi persis seperti memasang jok standarnya GL. Tinggal buka baut 12 belakang sekok itu, joknya kawan-kawan yang lama dicopot, dipasang jok dari saya sama bushing dari saya, sudah jadinya seperti ini. Jadi PNP nggak ngerubah apapun sama sekali. PNP apalagi kalau pakai karbu tiger wis enak, nggak apa nama, nggak ngerowak tangki atau nggak neposin tangki, langsung PNP. Jadi ini yang bagian bawah tangki ini dikasih bushingnya nanti saya buatkan bahannya dari stainless, biasanya saya buatnya bushingnya. Jadi bushingnya dibuatin yang gede supaya tangkinya ini loh lebih kokoh, nggak goyang kanan kiri ini loh. Terus joknya ini juga rapat loh, nah, center. Terus jaraknya lubang lah, celahnya nutup semua. Jadi itu tadi ya, kalau modif motor itu usahakan kerapian. Nah, sampai belakang ini juga celahnya nutup semua. Kalau rapi, motor bagus rapi itu kan enak kalau dilihat. Oke bosku, harganya 600.000 saja, jangan sulit-sulit. Kalau minat langsung hubungi kontak saya. Dan untuk video selanjutnya mungkin besok saya buatkan video askruk herek balap langka atau langka 72 pesanan dari bengkel Jember ini pesanan yang ke 6 kali atau ke 7 kali ini kalau nggak salah, pesanan dari salah satu bengkel ternama di Jember untuk balap liaran 500 meter katanya. Besok secepatnya kalau ada waktu longgar akan saya buatkan video khusus askruk ini. Kalau yang lain-lain masih nunggu proses bubut, nanti ada juga video lain-lain sambil nunggu waktu longgar. Oke, sekian video tutorial dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar channel ini makin terus berkembang. Terima kasih yang sudah subscribe.